videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membahas buku paket tema 1 ya. Indahnya kebersamaan untuk kelas 4, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran keempat. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu pembelajaran ketiga, dan sekarang adalah kakak membahas di pembelajaran keempat, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, langsung saja ya kakak akan bahas. Oh ya, sebelum kalian melihat video kali ini, kalian mengerjakan terlebih dahulu ya pembahasan atau soal-soal di pembelajaran 4. Kalian dengan mandiri mengerjakannya terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa mencocokkannya dengan jawaban yang telah kakak berikan. Langsung saja, di sini Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Di sini ada, ayo mengamati ya. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut. Nah, ini ada 3 kain tradisional. Temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Nah, kakak menemukannya itu ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang, dan layang-layang. Nah, kalau kalian menemukan yang lainnya, kalian bisa menuliskannya di sini ya. Terus lanjut. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Yang pertama adalah amati 2 bangun berikut. Jiplak ke kertas lain. Nah, di sini ada segitiga ya, segitiga A, dan juga ini ada segitiga B. Nah, yang kedua, ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya itu sama? Nah, kalian bisa mengukurnya dengan penggaris. Apakah panjangnya itu sama? Kira-kira kalau yang ini adalah sisinya sama ya, tapi kalau yang B ini tidak sama. Bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Nah, ini bisa kalian, kan ini ada segitiga, kalian bisa potong-potong seperti ini. Terus kita samakan sudutnya. Ini beda apa enggak? Terus ada juga ini, kalian bisa menyamakannya, sudutnya itu beda atau enggak ya. Terus lanjut, tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Apakah nama bangunnya? Yang A itu segitiga sama sisi, dan yang B adalah segitiga tumbul sembarang. Ada berapa banyak sisi? Bangun A 3, bangun B 3. Apa panjang semua sisi itu sama? Bangun A iya, bangun B tidak. Ada berapa sudut? Bangun A 3 dan bangun B 3. Apakah besar semua sudut sama? Bangun A iya dan bangun B tidak. Terus segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut sama besar. Nah, ini adalah segi banyak yang beraturan. Nah, itu memiliki sudut yang sama besar dan sisi-sisinya juga sama panjang. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Nah, panjang sisinya coba kalian lihat, ini tidak sama ya satu dengan yang lainnya, dan besar sudutnya pun juga tidak sama. Ini segi banyak tidak beraturan. Lanjut ya. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Segi banyak beraturan itu contohnya adalah persegi. Segi banyak tidak beraturan itu contohnya segitiga dan persegi panjang. Kalau kalian menemukan yang lainnya bisa dituliskan di sini ya. Sekarang carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur sisi dan sudutnya. Nah, segi banyak beraturan itu contohnya adalah lantai rumah, konblok. Nah, konblok itu seperti batu bata, tapi kalau batu bata itu kan persegi panjang ya. Kalau konblok itu ini seperti persegi. Terus ada kotak box persegi. Untuk segi banyak yang tidak beraturan itu ada rambu anak panah, meja persegi panjang, dan layang-layang. Terus kerjakan latihan berikut. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Nah, ini yang kakak centang-centang, ini adalah segi banyak yang beraturan. Dan yang tidak kakak centang itu segi banyak yang tidak beraturan. Nah, jelaskan, karena segi banyak yang kakak centang ini memiliki panjang sisi yang sama dan sudut yang sama besar.
Terus yang kedua, buatlah desain batik dari bangun segi banyak. Berikut adalah contohnya. Nah, kalian bisa mendesain bangun ini ya di buku gambar kalian. Kalian bisa menggambarkannya sesuai contoh. Berbagai bentuk segi banyak terdapat pada kain tradisional. Hal ini semakin memperkaya keberagaman budaya Indonesia. Terus di sini ada ayo membaca. Bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah pada diagram-diagram yang tersedia. Ini ada tari kipas pakarya ya. Nah, tari kipas pakarya ini kakak bacakan. Ini ada 3 paragraf. Tari kipas pakarya merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dengan gerakan tarian. Makna gerakan tarian kipas pakarya seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus kehidupan manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Untuk paragraf 1, gagasan pokoknya adalah tari kipas pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Untuk gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Untuk yang paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino Bumi atau pada zaman dahulu. Konon, ini adalah gagasan pendukungnya. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalankan hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Lanjut di paragraf ketiga, ada 1 gagasan pokok dan 4 gagasan pendukung. Gagasan pokoknya adalah cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Gagasan pendukung yang pertama, makna gerakan tari kipas pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Untuk gagasan pendukung yang kedua, gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Untuk gagasan pendukung yang ketiga, cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Untuk gagasan pendukung ketiga, secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Lanjut di ayo mengamati. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui, sebelum kita hidup penuh dengan keberagaman, di dalam keluarga hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu, bandingkan hasilnya. Tuliskan kesimpulan pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Nah, kalian bisa menuliskannya dan mendiskusikannya secara berpasangan ya. Nah, hasilnya adalah jika kita menyapu dengan menggunakan sebatang lidi, maka kotoran tidak akan bersih dan tidak bisa digunakan untuk menyapu. Dibandingkan dengan menyapu memakai seikat lidi, maka kotoran akan mudah disapu dan cepat bersih. Seperti halnya dengan masyarakat yang berbeda-beda, jika dalam perbedaan kita bersatu, maka akan tercipta kerukunan dan kekuatan. Sebaliknya, jika tidak bersatu, akan ada pertengkaran. Kaitkan jawabanmu dengan keadaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Nah, ini udah kakak kaitkan ya. Lanjut, pada umumnya sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Pastinya tidak bisa ya, tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyadukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, di sini ada sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan.
yaitu saling membantu, tidak memilih-milih teman, menghargai orang yang beragama lain, dan saling bergotong royong. Untuk sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, tidak saling membantu, memilih-milih teman, tidak menghargai orang yang beragama lain, dan saling bertengkar. Lanjut, menurutmu apakah yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Nah, kehidupan kita akan menjadi tenang, tenteram, dan damai. Selain itu, kita yang berbeda akan semakin kompak dan kuat dalam menghadapi suatu masalah. Terus apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Maka hidup kita tidak akan tentram dan banyak kerusuhan, pertengkaran di mana-mana. Nah, di sini ayo renungkan nilai-nilai apa saja yang kamu pelajari hari ini, yaitu persatuan dan kesatuan ya. Apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan, yaitu menghargai, menghormati, dan saling menyayangi dalam perbedaan. Kerjasama dengan orang tua yang terakhir, sampaikan kepada orang tuamu pentingnya persatuan dan kesatuan. Refleksikan bagaimana persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Nah, kalian bisa menyampaikan pentingnya persatuan kesatuan di kedua orang tuamu ya. Nah, cukup sampai di sini video pembahasan kakak kali ini di pembelajaran 4. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemberian materi maupun jawaban yang telah kakak berikan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.